Pernah ngerasain lapar kan? Pasti pernah. Biasanya kita mikir itu tanda lemah, sinyal buat buru-buru cari makan. Tapi gimana kalau ternyata di balik rasa nggak nyaman itu, tubuh kita justru lagi menyalakan mesin pembersih dan perbaikan yang super canggih? Coba deh pikirin ini sebentar. Alih-alih cuma pasrah bertahan, tubuh Anda malah pakai momen tanpa makanan itu sebagai kesempatan buat melakukan servis besar sampai ke tingkat sel. Nah, ini dia gagasan inti yang bakal kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai ya. Biar kita benar-benar paham sekeren apa proses perbaikan ini, kita harus lihat dulu masalah yang dihadapinya. Yuk, kita intip kekacauan yang terjadi di dalam sel kita setiap saat. Coba bayangin deh, sel kita itu kayak kota yang super sibuk. Seiring waktu berjalan, ya pasti ada aja sampah yang numpuk, bagian-bagian yang udah aus, protein yang kerjanya nggak bener lagi, ibarat mesin rusak yang ditinggalin gitu aja di pinggir jalan. Dan ini tuh normal banget, proses ini terjadi terus-menerus di triliunan sel kita. Nah, masalahnya adalah kalau tumpukan sampah ini dibiarin aja, ini bisa jadi biang keladi banyak masalah serius. Kita ngomongin soal kerusakan DNA, stres oksidatif yang bikin kita cepet tua, dan ya ini juga berkaitan sama penyakit serius kayak Alzheimer dan Parkinson, di mana penumpukan protein beracun itu jadi masalah utamanya. Oke, masalahnya udah jelas ya. Sekarang kita beralih ke solusinya yang luar biasa cerdas, yang udah ada di dalam tubuh kita sendiri. Sebuah program daur ulang internal yang efisien banget. Namanya autofagi. Kedengerannya emang dramatis ya, memakan diri sendiri. Dan emang beneran begitu. Sel kita secara harfiah membongkar bagian-bagiannya yang rusak, mengurainya jadi bahan-bahan dasar, terus bahan itu dipakai lagi buat energi atau buat ngebangun komponen baru yang fresh. Ini tuh sistem daur ulang paling canggih lah. Dan prosesnya ini nggak cuma satu macam loh. Ada beberapa jalur khusus, kayak makroautofagi buat ngangkut sampah ukuran besar, dan jalur-jalur lain yang lebih kecil. Tapi intinya sama aja, kumpulin semua sampah seluler dan kirim ke pabrik daur ulang sel yang namanya lisosom buat dipecah dan dipakai lagi. Jadi poin paling pentingnya adalah ini, rasa lapar atau kondisi puasa itu bukan mode bertahan hidup yang pasif. Justru ini jadi pemicu buat mode perbaikan yang super aktif. Tubuh kita berevolusi untuk menggunakan periode paceklik sebagai waktu buat bersih-bersih dan memperbarui diri. Oke, proses ini kedengerannya keren banget kan? Pertanyaan besarnya adalah, gimana cara kita nyalain tombolnya? Gimana caranya kita memulai proses pembersihan seluler ini? Coba bayangin aja ada saklar di dalam sel kita. Sel kita itu pada dasarnya cuma bisa ada di salah satu dari dua mode. Mode tumbuh dan membangun, atau mode perbaiki dan daur ulang. Dan sel kita itu nggak bisa loh ngerjain keduanya secara maksimal barengan. Nah, tabel ini ngejelasin dengan jelas banget. Di sebelah kiri, pas kita makan terus-terusan, tubuh kita ada di mode pertumbuhan. Ada sensor namanya mTORC1, dia on, dan dia bilang stop autofagi. Tapi di sebelah kanan, pas kita puasa, kebalikannya yang terjadi. Sensor energi bernama AMPK jadi aktif, dia nekan si mTORC1, dan akhirnya saklar autofagi pun nyala. Dan saklar yang tadi kita bahas itu, ya begini nih wujud biologisnya. Ini bukan cuma analogi, tapi beneran serangkaian sinyal biokimia yang kompleks. Pas nutrisi lagi rendah, AMPK aktif, dan pada dasarnya ngasih komando. Oke, saatnya mulai bikin kantong sampah seluler, atau autofagosom, yang tugasnya ngumpulin semua komponen rusak. Jadi, kalau kita berhasil nyalain saklar itu, apa yang kita dapat? Apa sih untungnya kalau pasukan pembersih seluler ini mulai kerja? Yuk kita lihat manfaatnya. Manfaatnya? Wah, banyak banget. Mulai dari ngelindungin DNA kita, sampai ngebantu fungsi otak dengan cara ngebersihin tumpukan protein berbahaya. Proses ini bahkan ngebantu sistem imun kita dengan nyingkirin bakteri atau virus yang masuk. Intinya, ini tuh kayak proses perawatan dasar yang ngaruh ke hampir semua aspek kesehatan kita. Biar gak cuma omongan, kita lihat datanya ya. Salah satu penelitian soal puasa jangka panjang nemuin adanya penurunan resistensi insulin sampai 33% loh. Angka ini gede banget loh. Ini nunjukin gimana ngasih tubuh kita istirahat dari makanan bisa bantu riset sistem metabolisme kita. Sebuah keuntungan langsung dari naiknya proses autofagi. Nah, ini penting banget nih. Di penyakit kayak Alzheimer, biang keroknya itu kan tumpukan sampah protein beracun di otak. Autofagi itu kayak petugas kebersihan utamanya tubuh buat ngatasin tumpukan ini. Ketika autofagi melambat dan ini sering terjadi seiring kita menua, resiko penyakit ini bisa ikut meningkat. Eits, tunggu dulu.
Sebelum kamu mutusin buat puasa seminggu penuh, ada beberapa hal krusial yang perlu kita pahami bareng. Ini bukan solusi satu untuk semua. Ini benar-benar harus digarisbawahi ya. Mengaktifkan autofagi lewat puasa itu emang alat biologis yang dahsyat, tapi harus dipakai dengan bijak dan penuh pemahaman. Ini bukan jalan pintas atau obat dewa buat semua penyakit. Respon tiap orang itu beda-beda. Manfaat yang kita rasain pas puasa bisa aja hilang pas kita makan normal lagi. Terus ada efek sampingnya juga. Dan yang paling penting nih, dalam konteks kanker yang udah ada, perannya jadi rumit banget. Sel kanker kadang-kadang bisa ngebajak autofagi buat bertahan hidup. Makanya, kita harus pinter-pinter dan cari informasi yang benar sebelum nyoba. Jadi kesimpulannya gimana? Jauh di dalam sel kita, ada sistem perawatan dan daur ulang yang luar biasa, yang dirancang untuk menjaga kita tetap sehat dan berfungsi optimal. Sistem ini cuma nunggu sinyal yang pas buat aktif. Pertanyaannya buat kita semua, di dunia kita yang serba ada makanan ini, seberapa sering sih kita ngasih kesempatan buat tubuh kita untuk bener-bener tekan tombol pembaruan itu? Sesuatu untuk direnungkan.